Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, saya bersilaturahmi ke kediaman Suhu atau Master Xiang Yi. Nah, Master Xiang Yi ini ahli bahasa Cina, pembuat kalender Kalender Hongsu. Hongsu, juga penulis sejumlah buku tentang Feng Shui, ya, dan sebagainya. Pokoknya ahli lah, masternya tentang Tionghoa, ya. Suhu, ini tanggal 1 jatuh pada tanggal 29 Januari. Berarti ini kalender 2000 ini belum terpakai, ya? Ini sebenarnya sudah terpakai karena kita bikin itu berdasarkan kalender nasional. Jadi di sini tanggal 1 Januari itu sudah timbul di sini. Jadi selama Januari itu ada satu halaman. Ya. Nah, hari tanggal 29 ini tanggal 1 bulan 1 atau Jiangui Cui orang bilang, ya. Ya. Zhenye Cui lah. Zhenye Cui itu jatuh tanggal 29. Nah, kita timbulin dia itu merah. Nah, demikian juga hari Minggu itu merah. Ya. Jadi hari-hari libur tuh merah, setiap hari libur. Jadi di sini yang Imleknya itu ada di huruf-huruf kecil ini. Huruf kecil, ya? Huruf-huruf kecil ini, ya. Nah, jadi sebelum tanggal 1 ini berarti masih masih bulan 12 Imleknya. Mulai dari tanggal di sini bulan 12 Cu itu berarti tanggal 2. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan tanggal 29. Jadi di Desember itu hanya ada 29 hari. Oke. Besoknya itu sudah langsung tanggal 1 Januari atau Jiangui Cui orang bilang. Oke, ini Master ini kalender 2025, ya. Betul. Ini kalender Bapak yang bikin, ya? Iya. Ini sudah berapa kali bikin kalender? Karena saya lihat Saya tiap tahun. bikin dari tahun 2006 atau 2007 lah. 2006 kalau nggak salah, kecil. 2007 Ya. baru normal seperti Dan ini termasuk kalender komersial, ya? Artinya kan Komersial. memang dijual di toko buku, ya. Betul. Nah, harganya juga saya lihat nggak murah, ya. 250 lebih. Itu dicetak berapa eksemplar itu? Saya tidak pernah mengurusi yang cetak, jadi dia cetak berapa banyak, saya percaya aja dah. Oh, penerbit, ya? Penerbit. Jadi ya saya cuma menerima yang harus saya terima. Nah, itu aja. Oke, ini kalender Tongsu. Bisa dijelaskan artinya apa? Tong itu adalah memahami segalanya. Su itu buku. Jadi buku yang memahami segala hal. Jadi kalender Tongsu itu dulu itu adalah buku pinter. Buku pintar. Sama buku pinter. Buku pinter itu setebal ini. Nah, dalam buku pintar itu biasanya berisi banyak macam ilmu, segala macam ilmu yang terpakai. Di antara lain itu adalah pendidikan dasar filosofi Tionghoa yang disebut Sanzi Jing atau kitab 3 huruf. Nah, saya sendiri kecil itu diajari Sanzi Jing, Sanzi Jing, Qi Shi Qian Wen dan lain-lain. Itu yang perlu ditanamkan atau dipelajari semenjak kecil. Nah, itu ada di dalam Tongsu semua. Tapi Tongsu yang begitu tebal itu yang menunjukkan hari atau kalender itu hanya di bagian belakang aja. Bagian belakang ya mungkin seperti ini lah. Tongsu itu setebal ini. Nah, kalendernya paling segini. Jadi bagian kalender itu yang kita angkat karena itu terpakai oleh semua orang dan supaya dia itu menyamakan Tongsunya, maka kita juga setting sedemikian rupa sehingga di sini, misalnya dari sini ya, di bulan Januari belakangnya. Ini Januari ini. Ini Januari.
belakangnya ini ada seputar pergantian tahun. Nah, jadi pergantian tahun yang sebenarnya itu terjadi 29 Januari ya. Kemudian batang langit, cabang bumi itu istilah. Kemudian pada pukul berapa? Oke, Master. Jadi untuk tahun Cinanya itu sekarang menjelang 2576. Jadi tahun 2575. Iya, harusnya 76 ya. Oh, 76. Oke. Suhu ini tertulis tahun 2025 itu disebut sebagai tahun ular kayu. Bisa dijelaskan, Su? Jadi setiap tahun itu ada pilar-pilarnya. Satu pilar itu ada 2 huruf. Atasnya itu adalah elemen, bawahnya itu adalah sio. Jadi setiap tahun itu ada kode sionya tersendiri. Seperti 2004 lalu itu sionya adalah naga. Sedangkan tahun 2025 sionya adalah ular. Nah, di atas ular itu ada elemennya namanya kayu. Jadi ular kayu itu mewakili tahun 2025 atau tahun 1965 atau pokoknya setiap 12 tahun sekali dia mengulang. Pakai nama kayu? Ya, pakai nama kayu. Jadi kayu itu dipakai 2 kali, misalnya naga kayu, sekarang ular kayu. Nah, nanti tahun besok adalah api, yaitu kuda api. Tahun besok lagi adalah kambing api. Jadi per 2 tahun 1 elemen. Prediksi atau keyakinan masyarakat Tionghoa di tahun ular kayu ini apa? Bagaimana? Jadi sebetulnya begini, secara sederhana itu setiap pilar yang namanya ular kayu itu sudah menyembunyikan sebuah gambaran tentang tahun itu secara keseluruhan. Jadi contohnya seperti ya kita tahun COVID terjadi di 2019. 2019 itu adalah tahun babi tanah. Nah, tanahnya itu tanah kecil itu adalah virus. Jadi tahun yang timbulnya virus. Nah, jadi tahun yang timbul virus itu di 2019. Tahun berikutnya itu adalah Gengzi atau tikus logam. 2020 ya. Gengzi. Nah, itu tikus logam. Tikus itu elemennya air. Logam ada di atas. Jadi kalau logam terjatuh ke dalam air, itu tenggelam sepenuhnya. Jadi logam itu mewakili organ pernafasan manusia. Sehingga tahun 2020 seluruh dunia itu, manusia itu sulit bernafas karena COVID. 2021. Nah, 2021 itu adalah Sincho. Cho itu adalah kerbau, jadi kerbau logam. Dia masih berada di tahun-tahun COVID karena masih ada pernafasannya, dan kerbau itu adalah gudangnya. Jadi semua hal pernafasan itu berkumpul jadi satu, bercampur aduk jadi satu di 2021. Sehingga 2022 itu adalah Ren Yin itu macan air ya. Macan itu sendiri itu disebut San Yang Kai Tai, artinya energi positif itu timbul di tahun macan. Karena itu ada harapan bahwa tahun macan itu akan selesai COVID-nya. Dan COVID-nya itu menjelang selesai itu dia mengamuk dulu. Jadi seperti seseorang kalau menjelang ajal itu sakit berat banget, tiba-tiba dia menjadi sehat. Ya, 2-3 hari hilang. 2023. Ya. Nah, 2022 itu masih ada hal lain karena kayu, dia punya macan dan kelinci itu kayu. Kayu itu adalah lele, itu adalah guntur itu adalah peperangan, adalah perang. Di kalender 2022 yang lalu, ya, di situ jelas saya ada tulis akan ada peperangan di dunia ini. Ya. Waktu itu orang-orang bingung. Karena dunia damai baru saja COVID. Ternyata apa yang terjadi? Ukraina. Rusia Ukraina terjadi di 2022 ya. Nah, sama 2023 itu adalah kayu juga ya. Tapi di atasnya itu
airnya air kecil. Air kecil itu kalau misalnya air itu titik air kalau jatuh di daun, kayu kecil itu kan daun, jatuh di daun dia akan berkumpul di tengah, titik ya, titik. Berarti akan ada pergerakan, akan ada perang di wilayah tengah bumi. Ya, larinya ke timur tengah. 2024 tahun lalu ya. Tahun lalu itu adalah Jia Cheng. Jia itu adalah sebuah elemen kayu besar. Kayu besar itu sendiri juga dia miripnya, karakternya itu mirip dengan sebuah kepala. Ya, sebenarnya kepala. Chen adalah naga. Naga mengangkat kepala. Berarti ada bangsa di dunia ini yang mengagungkan naga, kemudian pada tahun 2024 itu dia itu menonjol. Nah, kita sudah lihat sendiri. Ya, 2025 itu ular kayu. Ular itu elemennya api. Kayu itu kalau kayu ketemu api kan kebakar. Ya, 2025 ini banyak sekali kebakaran. Kebakaran apa tuh? Ya. Misalnya di Indonesia kan beberapa kebakaran besar. Salah satu Jakarta itu Glodok. Oh gitu ya. Glodok itu kan menelan korban juga ya. Dan kalau di Amerika itu lebih hebat lagi. California. Ya. Oh, itu luar biasa. Nah, jadi tahun ini ada kebakaran, ada gelombang tinggi, ada gempa, dan lain-lain. Jadi karena dia tahunnya tahun api. Setiap tahun api, kalau api terlalu kuat, ya dia akan timbul macam-macam seperti gempa dan lain-lain. Jadi kalau kita membaca kalender Cina ini, apa yang akan terjadi kemudian harus kita waspadai gitu. Oh iya. Ya. Tapi kita prediksi ya, memang dia hanya semacam prediksi. Jadi fungsinya adalah supaya kita lebih hati-hati aja. Jadi jangan jadi semacam ketakutan itu kan tidak baik. Oke. Terima kasih Master Xiang Ye atas penjelasannya. Nah, ini untuk melengkapi obrolan saya, silakan Master mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Oke. Ya, kepada semua kawan-kawan di mana saja Anda berada, ya selamat tahun baru Imlek ya. Semoga di tahun yang baru ini membawakan berkah yang berlimpah bagi kita semua di mana saja berada ya. Gongxi Xingnian Jinfu, Qingnian Kuai Le ya. Gongxi Gongxi Fa Fa Cai. Terima kasih Su, terima kasih. Ya.